Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lisnawati SP, CGP Angkatan ke-9 SMP Negeri 1 Kembang Janggut. Hari ini saya akan melakukan observasi berkaitan dengan tugas CGP, yaitu mengobservasi teman-teman sejawat. Di sini saya ditemani oleh teman saya, rekan saya bernama Pak Pipi Nomerwanto. Oke, sekarang kita mulai saja observasinya. Assalamualaikum Pak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Fitri? Alhamdulillah kabar hari ini sehat walafiat dan baik-baik saja. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa saya akan melakukan observasi dan melakukan observasi terhadap Pak Fitri ya. Oke, kita mulai Pak Fitri ya. Silakan. Oke. Di sini nanti Pak Fitri akan saya observasi, di mana tujuan saya melakukan observasi adalah ingin mengetahui perkembangan cara mengajarnya Pak Fitri di dalam kelas nantinya, agar nanti dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang akan Pak Fitri lakukan. Oke Pak Fitri, nanti pada saat observasi, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Fitri lakukan pada saat mengajar nanti apa Pak ya? Baik, mengutip rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran guided discovery learning, peserta didik diharapkan lebih aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran, serta dapat dengan tepat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dan menentukan keliling dan luas lingkaran. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi Pak ya, siswa dalam melakukan pengukuran sebuah lingkaran Pak ya. Oke, di sini area pengembangan yang Bapak kehendaki itu bagaimana Pak ya, area pengembangannya? Untuk area pengembangan, itu siswa nanti bisa membuat bentuk lingkaran, menyebutkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Oke, jadi nanti Bapak dengannya tuh siswa itu dapat membuat lingkaran dan menyebutkan unsur-unsur dari lingkaran Pak ya. Oke, di sini strategi yang dilaksanakan itu metodenya gimana Pak? Metode apa yang Bapak gunakan? Saya menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yaitu guided discovery learning. Oke. Di sini nanti ada pembagian kelompok Pak ya. Betul. Oke, jadi pembelajaran tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti diferensiasinya diferensiasi produk dan proses Pak ya. Betul. Nanti oke. Ya Pak Fitri, nanti dalam pembelajaran pada saat observasi itu kira-kira media apa yang dipakai Pak ya? Untuk medianya saya sudah menyiapkan busur derajat, penggaris, jangka, dan bentuk-bentuk lingkaran berupa plastik dan koin serta gunting dan pensil. Oh, jadi ini media yang akan Bapak gunakan hari ini ya? Iya betul. Oke. Oke, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan ini Pak? Untuk melaksanakan pembelajaran ini hari ini dengan satu kali pertemuan 2 kali 40 menit. Kira-kira jam berapa Pak? Bisa nanti dimulai sekitar jam 8.30 pagi. Oke Pak, sini saya terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kira-kira setelah kita melakukan observasi sekarang, apa yang ada dalam diri Bapak? Setelah di observasi ini sudah berada, mudah-mudahan dalam praktek pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya yang diberikan kepada saya.
pada saat observasi sekarang ini. Nanti kita ketemu lagi di observasi yang akan saya lakukan terhadap Bapak Ibu. Oke, makasih Pak ya. Terima kasih sama Bu. Oke, sekian pra-observasi yang saya lakukan hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada saat pasca observasi dan observasi yang akan saya lakukan bersama Pak Fitri Mawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya tentang lingkaran. Sebelumnya materi yang bab kemarin masih lupa atau masih ingat? Baik, tentang apa kemarin? Bab kemarin tentang apa yang tahu? Betul, teorema Pythagoras. Baik, karena teorema Pythagoras sudah selesai, hari ini kita akan memasuki tentang lingkaran. Baik, silakan dibuka bukunya. Sudah dikeluarkan alat tulisnya. Ini yang tidak hadir ya. Ya, baik, saya atur dulu ya. Ada, nanti ada. Alika Violan, Alfian Karutong, Dia Amanda. Wah, saya bertugas untuk menggambar lingkaran juga. Baik, untuk menggambar suatu lingkaran, langkah pertama kita ambil satu titik. Kita akan menggambar lingkaran tidak asal menggambar, tetapi menggunakan apa ini namanya? Bukan menggambar, namanya apa? Apa? Yang tahu namanya? Jangka. Ini namanya jangka. Baik. Cara menggambarnya, ujung yang tajam ini kita tempelkan ke titik tadi. Ini sembarang lingkaran ya, kita tempelkan ke titik tadi. Setelah itu, yang ada pensilnya kita putar. Jadilah bentuk lingkaran. Yang buat pertama kali tadi kita sebut titik pusat lingkaran, kita beri tanda huruf O. Kemudian yang kita buat melingkar ini namanya apa? Keliling lingkaran. Sudah ada dua unsur lingkaran yang kita ketahui. Yang pertama titik apa namanya ini tadi? Titik pusat. Dan yang ini namanya yang kedua, apabila lingkaran ini saya tarik garis, kemudian saya tandai perpotongan antara garis dengan keliling, kita tandai dengan huruf A, maka terdapat garis OA. OA ini adalah apa namanya? OA adalah jari-jari lingkaran. Oke, garis tengah sekarang 28 tambah 1 udah 9 ya, berarti 30 ya. Baik, kita bagi menjadi 6 kelompok, berarti 55, nanti ada yang 4 ya. Cara baginya begini, perhatikan. Dia Amanda perhatikan. Cara baginya kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kembali asal lagi ya, kembali sampai terakhir ya. Paham? Nah, baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Bawa berapa lagi? Banyak betul kertas Pak. Dapat lamit tuh. Ya, silakan. Saking jamin nih. Ini pembarisnya, kamu kembalikan. Jaga dan penggaris. Pertama, balikan. Kamu membuat lingkaran. Pertama ya. Buat lingkaran berjari-jari berjari-jari 5 cm, 7 cm dan 10 cm pada kertas yang sudah saya berikan tadi. Cara bikinnya perhatikan. Ambil penggaris dan jangka. Kita mau bikin misalkan 4 cm. Taruh ujung jangka di angka 0. Baik, andai kata ini silakan ya. Angka 0. Kemudian ujung sebelahnya ke angka 5. Kalau pakai itu bisa ya. Nah, misalkan 5-nya sini ya. Anggap aja 5-nya sini. Nah, ini. Kemudian sama seperti tadi, bikin titik, tempelkan yang tajam, kemudian putar yang ada pensilnya. Pensilnya sudah di nomor 1, lingkaran berjari-jari 5 cm. Alas, ini sudah yang lainnya membuat tabel begini. Yang tidak mengerjakan, tidak menggambar, silakan gambar tabel seperti ini. Tulis nama ini berisian yang juga semuanya. Jadi kelilingnya berapa? Ya, kelilingnya boleh. M per N. Nah, oke. Terima kasih, silakan dulu. Baik, untuk tugas yang berikutnya nomor 2 dan 3 bisa dikerjakan di rumah. Untuk percobaan berikutnya kemudian di kubur. Oke, perhatikan dulu. Kita ulang dari awal. Yang kamu ketahui tentang unsur lingkaran apa saja tadi? Pertama, kedua, lingkaran, ketiga, dari lingkaran, dan 4, terakhir, building. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, pelajaran matematika saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, SMP. Saya PDP angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kementerian. Ya, hari ini saya akan melakukan observasi setelah observasi yang saya lakukan terhadap Pak Itu Memawangka kemarin. Oke, di sini saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Hasmi dan guru yang saya observasi yaitu Pak Itu Memawangka. Assalamualaikum Bu Hasmi, assalamualaikum Pak Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kerjaannya? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah sehat. Pak Fitri? Alhamdulillah.
sehat saja Bu, dan tidak ada kekurangan apapun. Jadi ini rencananya saya akan melakukan observasi terhadap Bapak setelah minggu lalu kita melakukan observasi Pak ya. Di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal mengenai observasi yang telah Bapak lakukan selama pembelajaran. Tujuan saya melakukan observasi yaitu ingin meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran kelas. Jadi di sini selain itu saya juga ingin melakukan refleksi dari Pak Putri sehingga Pak Putri dapat meningkatkan kembali kompetensinya dalam mengajar. Kalau gitu kita mulai aja Pak ya observasinya. Nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang telah Bapak lakukan minggu kemarin. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Bapak lakukan? Pada saat dilakukan observasi, saya merasa gugup, grogi, nervous juga. Tetapi alhamdulillah semua tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian Pak, apakah ada kendala-kendala atau yang menghadapi Selama observasi atau gimana? selama observasi? Sebenarnya ada beberapa kendala yang saya alami waktu observasi tadi, akibat dari gugup tadi, dalam menyiapkan RPP dan juga penyediaan alat-alat peraga. Kadang-kadang saya terlupakan untuk menyampaikan ke siswa tadi. Maka kadang-kadang langkah-langkahnya tuh terlewati, kadang-kadang terlewati, ya. Kadang-kadang balik lagi gitu. Terlupa. Di sini saya juga akan menanyakan lagi pembelajaran serta tahapan apa yang Bapak lakukan selama Bapak melakukan observasi. Area pengembangan yang saya gunakan kemarin ada dua, Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua area pengembangan keterampilan. Untuk pengembangan pengetahuan pada materi lingkaran tadi, Bu, saya mengharapkan siswa bisa mengetahui bentuk atau bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Misalkan bisa menyebutkan keliling itu yang mana, titik pusat lingkaran itu yang mana, garis tengah lingkaran yang mana, pinggir yang mana, jari-jari yang mana. Untuk aspek pengembangan keterampilannya, Bu, saya juga mengharapkan agar siswa bisa menggambarkan bentuk lingkaran beserta unsur-unsur yang ada dalam lingkaran itu dengan benar. Di sini nanti Bapak mengharapkan bahwa siswa memahami bagaimana menentukan unsur lingkaran, kemudian yang mana termasuk jari-jarinya, jari, kemudian diameternya Pak ya. Kemudian di area keterampilannya itu Bapak berharap agar siswa dapat menggambarkan lingkaran beserta menentukan mana dua titik tengah, kemudian diameter, kemudian yang mana disebut jari-jari dan yang mana termasuk dalam itu Pak ya. Betul. Dalam proses pembelajaran kemarin
kemudian Bapak kan membagi beberapa kelompok Pak ya. Ya, apakah Bapak melakukan pembagian kelompok tersebut dengan cara berpikir siswa dan manusia? Saya lakukan pembagian itu sebenarnya saya acak gitu, yang bisa misalkan dia bisa memahami dengan menggunakan gambar, atau dia bisa memahami dengan media melihat dengan melihat drama, itu saya kelompok-kelompokkan. Lakukan persiapannya. Yang pertama yang saya siapkan ya persiapan mentalnya dulu, kemudian menyiapkan kelas atau lokasi yang akan digunakan untuk observasi. Kemudian Bu menyiapkan siswa-siswanya. Dan area pengembangan juga digunakan adalah area untuk pengetahuan, area keterampilan ada juga. Area pengetahuan itu meliputi materi kemarin kan lingkaran, yaitu meliputi unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Saya mengharapkan agar siswa itu bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Keterampilannya yang saya harapkan siswa itu bisa menggambar lingkaran, menggambar titik pusat lingkaran, menggambar jari-jari lingkaran sebelah mana, menunjukkan juring, bagaimana menentukan panjang keliling lingkaran, itu saya harapkan. Yang Bapak harapkan untuk karakteristiknya adalah pengetahuan yang pantas ya. Di sini pengembangannya ya, pengetahuannya yaitu siswa itu bisa mendapatkan unsur-unsur dari lingkaran. Kemudian penetapannya itu siswa dapat menggambarkan lingkaran, diameternya, jari-jarinya serta luringnya Pak ya. Saya selanjutnya yaitu saya ingin menanyakan ini dari hasil tujuan yang Bapak punya, kemudian yang kaitan dengan apa Bapak harapkan, apakah sudah sesuai? Menurut saya ya sudah sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Karena setelah saya beri pertanyaan-pertanyaan, siswa bisa menjawabnya. Ini apakah setelah pembelajaran tentu saja saya akan refleksi kembali untuk melihat apa kekurangan yang telah saya untuk menambah kekurangan yang ada tadi. Terima kasih Pak ya. Oke, demikian observasi yang saya lakukan terhadap Pak Kismanto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kismanto yang sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.